Ain't nobody stopping us, no. So watch me as I go, watch me as I grow. Yeah, I'm the fucking show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Depo Iblis. Nah, kali ini gue akan kasih lihat petani atau farm gue yang Canai es dosa batik. Nah, ini gue udah bedain ya tanknya, yang background hitam sama yang background polosan ya, biar ke ciri itu batiknya itu benar-benar udah mulai pekat atau belum. Nah, nanti gue akan kasih lihat juga perbandingan Canai es dosa batik yang belum sama sekali dipoles atau belum sama sekali di treatment, atau belum treatmentnya baru sedikit. Nanti gue kasih lihat perbandingannya ya, karena sebenarnya dosa batik itu emang benar kalau misalnya dari baby itu identiknya udah ngebatik ya. Dia itu contohnya kayak bar. Nah, barnya itu pasti ada dan pasti ngebentuknya udah begitu ya dari baby. Misalnya yang barnya simet rapi ya udah kayak gitu aja. Nah, batik juga sama. Kalau yang batiknya misalnya udah cuma setengah doang, atau ada yang full, bahkan ada yang cuma sedikit banget, nah itu juga ada. Nah, itu kita nggak bisa perbanyak ya, itu nggak bisa. Kalau emangnya sedikit ya udah sedikit, yang banyak dan yang sedang. Nah, tinggal gimana kita mempertahankan dan mempertegas si batiknya. Sama aja kayak si bar ya, bar juga sama, bisa dipertegas juga sama dipekatin juga. Itu ada progress dan treatment yang khusus ya. Kalau kalian cuma kasih makannya asal ya, misalnya cuma kasih jangkrik doang setiap hari gitu, itu nggak bakalan bagus. Intinya kalau buat ikan cala ya umumnya itu ikan bagus itu tergantung dari kualitas pakannya ya. Ibaratnya harga pakan yang harganya lumayan itu udah pasti insya Allah bagus. Nah, kalau kita mau ikan kita bagus ya kita jangan pelit sama pakan. Nah, gue nggak mau panjang lebar, langsung aja mau gue kasih lihat ke kalian ikan-ikan Canai es dorsal batiknya. Nah, ini Canai es dorsal batiknya. Ini gue progres kurang lebih 4 bulan ya. Ini lagi masa pemekatan batiknya ya. Nah, ini awalnya nggak kayak gini, nggak ada pekat kayak gini yang putih-putihnya benar-benar tegas, itu nggak kayak gini awalnya. Nanti gue kasih lihat yang benar-benar masih bahan ya, yang di progres belum lama ya. Nih, ini udah progresan nih, cabungnya juga udah mulai banyak yang muncul tuh. Ini gue udah progresan 4 bulan ya, cuma gue progresnya secara ombyok. Karena kalau single tank satu, wah itu makan tempat banget ya. Jadi gue benar-benar ombyok di progresnya. Nanti kalau misalnya gue pengen single tank, beri beberapa doang buat sampel ataupun buat display kelihatan di farm gue ya. Ini rata-rata udah cabung karena di progresnya tuh benar-benar gue progres sekalian ya, buat pemekatan batik sama buat cabung. Cuma di minusnya di warna kurang ke up ya, karena gue fokusnya ke bar, cabung sama batiknya. Kalau warna gampang lah, nanti nyusul juga bisa. Ini gue progres kurang lebih 4 bulan ya. Ini gue main ketapang pekat ya, terus pakan udah kering. Nah, kalau pakan hidupnya gue udah tongkong. Nah, itu pun jarang banget ya, gue kalau lagi mau doang paling udah tongkong. Tapi umumnya gue pakai udang kering yang udah gue olah dicampur vitamin gitu, contohnya kayak karopil dan sejenisnya. Nah, itu gue udah nemu takaran yang pas, jadinya alhamdulillah hasilnya lumayan ya. Ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, mungkin gini ya, oh ini kayak karena lampu. Oke, sekarang lampunya gue matiin ya. Ini lampu juga lampu biasa doang sih, gak ada lampu-lampu mahal bro. Ini gue matiin lampunya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri dorsal batiknya tuh, meskipun gelap tetap kelihatan ya. Nah tuh, tetap dorsal batiknya itu kelihatan. Karena kalau gini udah putihnya udah mulai negesin, kalau kata Bar tuh udah mulai tegesin ya, udah mulai ngebentuk. Biarpun apa tuh namanya, tanpa lampu tetap batiknya tetap ada tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Oh, ini karena background hitam. Oke, gue mau kasih lihat ke kalian yang benar-benar backgroundnya putih polosan dan tanpa pasir sama sekali.
Nih ini udah mulai pernah ngebatik. Ini malah batch kedua sih, ini yang udah gede-gede kayak gini udah batch kedua. Coba ngebarnya sisaan ya, jarang ngebar yang rapi. Udah banyak yang order juga, jadinya udah banyak yang kesortir ya. Nah kalian bisa liatin sendiri kalau dorsal batik itu bentuknya beda-beda, dia persis sama bar. Sebenarnya dia itu nyambung sih ke bar. Kalau kalian lihatnya benar-benar jelas itu ada garis bar yang nyambung ke batik. Jadi itu dia itu sama bar itu berhubungan ya. Kalau dorsal batik itu ada sangkut pautnya. Contohnya kayak gini nih, gua mau kasih lihat tuh. Bentar. Nih ya ada gerak. Bentar. Nih ini kalian lihat angka 9 nya ini kan di bulatannya nggak ada. Nah itu ke batiknya itu bundarannya agak nyambung. Nih yang dari bar pertama ke sini ke atas. Bentar. Nah ini kalian lihat nih, itu tuh nyambung ke bar sebenarnya. Itu tuh sebenarnya bentuk bar sama batik itu berhubungan. Nah jadi kalau dari buat progresannya kurang lebih sama, kita memperpekat bar itu udah pasti memperpekat batik ya. Dan lebih pentingnya pakan ya. Kalau pakannya cuma biasa aja mungkin nggak bakalan bagus ya. Nih contohnya sama yang ini sama yang ini beda tuh. Ini batiknya malah bagusnya ini. Ini karena batch yang kedua, ini baru batch yang ketiga, ini yang ketiga. Jadi belum pekat kayak gini. Ini kan jauh banget tuh. Ini udah pekat banget. Dosanya juga udah hitam pekat. Batiknya udah mulai nyala juga tuh. Kalau yang ini kan masih agak-agak semu ya. Emang sih udah mulai mekatin, cuma nggak sepekat yang ini. Nah sekarang gue mau kasih lihat ke kalian kalau buat yang belum ngebatik pekat ya, atau belum gue progres lama. Gue nyari serokan. Ini gue serok random aja ya beberapa. Ini udah gue serok nih, dapat 2 ekor. Nah ini ukurannya juga size beda ya, ini lebih kecil nih. Sama yang ini agak gedean yang ini ya. Biar kita lihat perbandingannya. Soalnya kalau ukurannya sama-sama, takutnya gue bohong apa gimana. Nah ini size lebih kecil ya. Pokoknya kalian ingat size yang lebih kecil itu belum gue progres lama ya. Sekarang kita tinggal lihat. Kita cari yang paling kecil. Nih yang paling kecil di belakang. Nah yang ke atas ini ada tuh. Nah kalian bandingin sendiri warna batiknya. Nah yang atas tuh itu masih benar-benar pudar, belum jadi dia, soalnya emang belum diprogres lama. Tuh yang ini nih, ini belum diprogres lama. Coba bandingin sama yang udah pada mulai jadi tuh, jauh banget kan. Bandingin sama yang ini aja nih, ini udah progres lumayan nih, ini sekitaran 2 bulan, ini 2 bulan 3 bulanan. Dibandingin sama yang ini tuh, ini sama yang ini juga sama, ini kan tadi kita siapa ya? Ada kalau misalnya dari dorsal batik itu dari semua baby YS tuh ada, udah pasti ada. Tapi gimana kitanya buat mekatin sama negesin si batiknya. Nah kalau salah treatment ya mungkin nggak bakal bagus. Nah, mungkin ketutup juga sama yang si hitamnya ya. Jadi yang putihnya itu kalah sama yang hitamnya. Soalnya umumnya dorsalnya itu pasti bakal mekatin hitam kayak gini. Nah kalau kita treatmentnya benar, jadi ya kombinasi dorsal batik hitamnya sama dorsal hitamnya itu ngebentuk.
ini yang udah mulai pada jadi. Tadi yang bahan gue ngambil, nah ini nih bawaan yang kecil. No, ini bener-bener semu banget tuh batiknya juga tuh, boro-boro nyala ya. Ini kan masih belum gue proses lama tuh, jauh ya, masih agak-agak pudar. Nah kalian bedain sendiri tuh sama yang atas tuh, itu jauh banget kan ya bedanya. Nah ini gue mau masukin lagi karena itu kalah ses, takutnya ntar berantem ya, jauh kan.